Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, kita ketemu di hari Senin awal pekan dan banyak sekali informasi-informasi yang sangat menarik yang kita mesti baca behind the scene-nya ya. Membaca berita di balik berita dalam program Off the Record masih terus bersama saya Hersu Gunawan Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda pada hari Senin yang semoga sepanjang pekan ini cerah ceria. Begitu juga dengan beritanya. Waduh, beritanya bisa tergantung kita menafsirkannya. Apakah berita itu cerah atau mendung atau apa. Tapi ini beritanya berita hard news lah kira-kira ya, kalau dari Ya. sisi beritanya. Ini Mhm. berkaitan dengan Pilpres 2024 dan kemudian peran dari Mahkamah Konstitusi di situ. Kemarin kan ya sempat Pak SBY membuat cuitan panjang. Apa sih namanya kalau cuitan panjang? Thread ya Mbak istilahnya ya. Ya, tweet kayak Oh, semacam thread, bukan utas thread. gitu ya. Thread Ya, ya, bukan utas thread. benang begitu ya. Jadi Oh, oke, oke, beberapa oke. cuitan yang kemudian dijadikan satu. Yes, maklum ini saya kan rada awam yang main. Saya pokoknya saya nyebutnya cuma pokoknya cuitan panjang begitu. Saya lupa. Thread, thread. Nah, saya nggak ingat itu. Oke. Jadi panjang Kalau dulu itu kalau apa? dulu itu disebut cool Oh, tweet cool ya. tweet ya. Semacam kuliah Twitter gitu. Di Twitter. Kuliah. Heeh. Oh, jadi kuliah. Tapi kalau itu sebenarnya bukan kuliah ya, karena persisnya kan kalau kuliah itu kan yang mungkin memang ada orang yang menggunakan Twitter untuk memberikan mendiseminasi Memberikan informasi ya. informasi gitu. Tapi Mhm. kalau Pak SBY kemarin itu penyikapan terhadap eh, kemungkinan ya, bukan kemungkinan, udah ada informasi yang katanya sahih bahwa Mhm. Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan judicial review untuk kembali ke proporsional tertutup, bukan dari sebelumnya terbuka. Dan itu kan Mhm. dipicu oleh pernyataan dari mantan Menkumham Denny Indrayana ya. Mhm. Terus dan kemudian yang mengagetkan reaksi dari Pak Pak Mahfud MD yang memerintahkan polisi untuk meriksa Denny Indrayana karena itu dianggap membocorkan negara, membocorkan rahasia negara. Memang ada yang nggak bocor sekarang, ya, kan gitu ya. Dan daripada menyalahgunakan kekuasaan negara lebih parah daripada cuma membocorkan rahasia negara, saya kira ya. Itu saya kira topiknya dari situ aja itu kemudian kita banyak sekali fokusnya kalau ke Mahkamah Konstitusi itu kan kemarin ribut-ributnya Mhm. soal perpanjangan masa jabatan eh, pimpinan KPK ya Mbak dari 4 Ya, tahun menjadi 5 tahun dan kemudian mhm, soal proporsional terbuka tertutup ini. Terus betul. juga ada lagi nanti yang paling seru saya kira itu adalah soal batas usia menjadi calon presiden dan wakil presiden Undang-Undang Nomor 7 tahun 17 Mhm. tahun 2017, ya ini berkaitan dengan batas usia Ya. dari minimal 40 tahun itu yang sedang di judicial review oleh PSI dan banyak. Nah, yang Iya, menarik banyak. terakhir ada kepala-kepala daerah dari Gerindra juga mulai Mhm. mengajukan judicial review. Karena menarik ini, kenapa kok Gerindra ikut-ikutan? Karena Mhm. apalagi dikaitkan dengan Prabowo yang Mhm. menjadi yang sekarang disebut-sebut akan berpasangan dengan Gibran. Jadi ini Mhm. bukan lebay ini kalau Pak Ya. Jokowi, Pak SBY sering dibilang lebay. Pak SBY sedang serius ini, Mbak Aki. Mhm, iya betul sekali. Dan Pak SBY itu kan ya bagaimanapun seorang mantan presiden dia tentu masih memiliki sumber-sumber begitu yang valid begitu ya. Juga masih memiliki saya rasa ketika menjadi TNI begitu dan ketika menjadi 10 tahun menjadi presiden begitu terbiasa dengan mengetahui lah bagaimana intelijen itu bekerja. Tentu punya orang-orang juga masih tetap mempunyai orang dalam. Dan saya rasa sebelumnya Pak SBY kan juga pernah memberitahukan ya bahwa nanti rencananya akan ada 2 paslon atau 2 pasang capres dan cawapres saja pada pemilu 2024 dan kenyataannya itu kemudian pada waktu itu banyak sekali yang membuli Pak SBY begitu. Pak SBY mengatakan bahwa karena itu isunya krusial maka dia menelpon beberapa orang begitu mengkonfirmasikan langsung apakah itu memang ada skenario semacam itu dan kemudian juga dikatakan bahwa nanti Anies itu pasti akan dijegal begitu, tidak akan bisa dia mendaftarkan, apalagi dia menjadi memiliki paslon, dia menjadi capres dan ada cawapresnya. Dan ternyata itu sekarang dikonfirmasi begitu kan, masih Ya, ramai sekali. Itu yang dikatakan Pak SBY ketika itu. Jadi jangan remehkan kalau saya rasa sih kalau seandainya Pak seorang SBY begitu mantan presiden begitu mengatakan hal seperti itu, dia tentu memiliki informasi-informasi yang pasti. Ya. begitu. Ya, Mhm. jadi dan kalau meskipun tidak terucapkan, tapi sinyal Mhm. dari Pak SBY itu sebenarnya jelas. Kan Iya. Pak SBY pasti sangat khawatir bahwa ini kan orang melihat bahwa
perdebatan soal proporsional terbuka apa proporsional tertutup itu dianggap ya kalau yang nganggap bahwa oh ini ya bakal chaos, bakal krisis itu dianggap lebay. Pak FTV pasti tahu bahwa bukan tidak sesederhana. Itu kan perdebatan akademis Ya, ya antara iya. antara proporsional terbuka tertutup. Ada yang menganggap bahwa ini jauh lebih efisien dari sisi ekonomi gitu ya dan bersih dari money politik. Tapi satu sisi kan ada juga soal bahwa kontrol oligarki ketua umum partai itu, pimpinan-pimpinan partai itu semakin kuat dan menjauhkan rakyat, menjauhkan calon anggota legislatif dari rakyatnya gitu ya. Itu kan perdebatan-perdebatan seperti itu. Tapi saya kira yang dimaksud Pak SBY bukan semata-mata itu. Tapi bahwa kalau Pak SBY menyinggung soal krisis, itu menimbulkan chaos, yang kata beliau apakah KPU dan partai politik bisa mengantisipasinya, sebenarnya saya menduga ini berkaitan dengan penundaan pemilu gitu kan. Jadi chaosnya itu memang di-trigger gitu, sengaja gitu, bukan chaos yang sesungguhnya. Bisa aja kan dibuat semacam itu gitu loh. Ini jangan disebut bahwa ini membocorkan rahasia negara ya. Ini analisis kan dari Bang Basa tadi gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya. Dan kemudian yang rame karena kemarin itu pada setelah rame yaitu cuitan dari Pak Denny Indrayana, mantan Wapenkumham, dan kemudian dielaborasi oleh media ya, Mas Hersu, yang dia mengatakan bahwa mendapatkan keterangan itu dari sumber begitu yang sangat dia percaya sehingga dia berani mengemukakannya dan dikemukakan kepada publik. Nah, kemudian rentetan dari itu Pak Mahfud MD pada pukul 19 lebih 22 menit nih cuitannya. Itu terus kemudian dia memerintahkan polisi atau kepolisian itu untuk mencari siapakah yang membocorkan tersebut begitu. Nah, kita belum tahu apakah Pak Denny Indrayana juga termasuk ke dalam yang diperintahkan untuk diselidiki begitu ya sebagai pembocor. Diperiksa kan Ya, kalau bahasa media nyebutnya bahwa diperiksa. diperiksa minta Denny Indrayana diperiksa kan begitu kan dan Iya, iya. Ini tepatnya seperti ini, Mas Hersu, apa yang dikatakan Pak Mahfud. Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka. Saya yang mantan ketua MK saja tidak berani meminta isyarat, apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya. Jadi dia memerintahkan untuk menyelidiki sumber informasi. Sementara dari Denny Indrayana mengatakan bahwa sumber informasi bukan dari Hakim MK gitu ya. Jadi dari pihak lain tapi yang dia percaya. Terus kemudian sebelumnya dia sudah pada pukul 19 lebih 13 menit Pak Mahfud juga sudah mencuit seperti ini. Terlepas dari apapun, putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Info dari Denny ini jadi presiden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah. Begitu menurut Pak Mahfud. Nah, kemudian ini yang rame-rame seperti biasa setiap kali cuitan Pak Mahfud ini kan ditanggapi bisa ratusan bisa sampai ribuan begitu Mas Hersu oleh netizen gitu. Mereka juga mempertanyakan apakah ini termasuk dalam membocorkan rahasia negara jika memang belum ada susunan putusannya, belum ada katanya kan sampai minggu depan begitu ya. sudah ada penjelasan sih Mbak dari Saldi Isra yang menyatakan bahwa memang mereka sudah memutuskan itu gitu dan itu mungkin baru akan pekan depan. Jadi di situ disebutkan seperti ini bahasanya Mbak Agi. Nah, jadi ini saya bacakan dari ya, bagaimana kan disebutkan bahwa dalam sidang terakhir pada Selasa 25 Mei kemarin, Mahkamah Konstitusi menegaskan sidang pemeriksaan judicial review soal sistem pemilu sudah selesai dilaksanakan. Dalam waktu dekat MK akan memutuskan nasib sistem pemilu 2024 apakah proporsional terbuka, proporsional tertutup atau menggunakan model baru garis miring campuran. Ini adalah sidang terakhir, kata Wakil Ketua MK Saldi Isra saat sidang. Dan Mahkamah Konstitusi menghormati para pihak yang ingin mengajukan ahli untuk diperdengarkan keterangannya di sidang. Namun, karena waktunya melewati batas waktu, maka terpaksa tidak bisa dihadirkan ke persidangan. Mahkamah Konstitusi memberikan alternatif untuk menuangkan pendapatnya secara tertulis. Kalau masih ada keberatan, silakan masukkan ke kesimpulan, kami akan menilai keberatan itu. Jadi sudah selesai memang Mbak ininya. Sidangnya sudah selesai ya? Nah, ya.
ya sudah selesai, dan saya kira itu kan tanggal 25 kemarin itu adanya pernyataan itu, dan dalam proses Ya. itu kan kalau tidak salah Denny Indrayana itu menyampaikan kemarin pagi ya, pagi-pagi sekali ya, Denny Ya. menyampaikan itu gitu Mbak. Jadi ya memang ini udah putus gitu loh memang. Dan memang Senin ini rencananya pihak-pihak yang terutama parpol, kan ada parpol yang menolak ya, parpol menolak kan, ini kan sebenarnya yang berkepentingan banget, meskipun yang mengajukan orang per orang, kalau dalam soal ini kan yang berkepentingan banget adalah PDIP ya, Betul. dan kemudian belakangan didukung oleh PBB ya. PBB. Ya partai-partai lain yang menyatakan menolak, Nggak makanya mau. mereka ini yang kalau mau masukkan keberatan ya mereka disilakan memasukkan itu gitu. Jadi saya kira ini cukup valid lah apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Tapi kemudian gini, bisa juga ini dilihat, orang kan selalu melihat nanti kalau ternyata terbukti tidak benar dianggap wah dia penyebar hoax. Belum tentu, karena itu bagian dari upaya untuk pencegahan juga gitu loh, supaya nggak terjadi. Tapi saya kira enggak lah, nggak akan berubah ya situasi kayak ini, kan ini bagian dari skenario besar itu gitu. Iya, kalau kita melihat ini bagian dari skenario besar, memang ini merupakan bagian dari skenario besar tersebut, begitu ya Mas Hersu. Karena memang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan ini adalah dalam rangka, lagi-lagi dalam rangka eh, Pilpres Yes. 2024, begitu. Ya, Jadi ya. kita tidak bisa lugu atau polos begitu kan. Jadi memang semuanya sudah terkondisikan seperti itu, begitu. Seperti misalnya, walaupun sekarang banyak sekali tentangan ya Mas Hersu mengenai putusan, misalnya putusan dari MK soal usia Ya, pimpinan KPK yang 5 tahun kan sampai sekarang masih bergulir, dan banyak sekali yang kecewa. Dan kemudian juga kalau seandainya pun mereka menerima, misalnya pengamat atau ahli hukum menerima begitu, mereka mengatakan bahwa seharusnya memang tidak berlaku untuk sekarang, karena biasanya ya. keputusan yang sekarang itu berlaku untuk periode yang berikutnya, karena Retroaktif ya itu ya istilahnya. betul, tidak berlaku surut begitu. Karena memang sekarang pun tahapan pemilu itu sudah berlangsung, dengan adanya kemarin ada pendaftaran apa dan sebagainya, itu ini sudah masuk ke dalam tahapan pemilu, walaupun pendaftarannya katakanlah masih akhir tahun, masih bulan Oktober kalau tidak salah ya Mas Hersu ya. Nah, ini jadi kalau kita melihat ini menarik sekali juga Mas Hersu. Ini sepertinya kalau kita melihat rangkaiannya, ini juga terjadi pada gugatan untuk usia capres dan cawapres itu tadi begitu. Jadi kalau kita melihat ini kan dari PSI sendiri begitu mulai menggugat itu ramainya itu bulan Maret dan April. Saya tepatnya tanggal berapa dia mulai menggugat saya kurang ingat. Tapi itu pada bulan Maret April itu memang sudah mulai ramai, dan kemudian disusul dengan gugatan dari Partai Garuda. Partai Garuda ini menggugat pada tanggal 2 Mei mulai menggugat, dan kemudian diikuti berikutnya itu pada tanggal 5 Mei oleh dua orang pejabat pemerintah daerah begitu, yaitu yang satu adalah dari Wali Kota Bukit Tinggi begitu Mas Hersu, dan satu lagi itu dari Wakil Bupati Lampung Selatan. Dari Wali Kota Bukit Tinggi yaitu Erman Safar, itu dari Gerindra, dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa itu tadinya dari P3. Tapi terus kemudian dia sekarang sudah masuk, tahun yang lalu dia sudah masuk pindah ke Gerindra. Nah, Jadi dua-duanya Gerindra ya. dua-duanya ini Gerindra. Jadi memang ada orkestrasi begitu Mas Yersu dari sini, dari jadi sepertinya banyak begitu kan. Nah, ini nanti akan menjadi pertimbangan, apalagi mereka pertimbangannya macam-macam gitu. Kalau seandainya dari PSI alasannya adalah ini demi keadilan, sekitar 21 juta pemuda begitu yang usianya itu adalah di bawah 40 tahun begitu kan. Batas minimal usia capres dan cawapres adalah 40 tahun, dan digugat PSI menjadi 35 tahun. Alasannya adalah demi azas keadilan begitu. Sementara kalau dari para kepala daerah itu, karena mereka karena mereka dengan kondisi sebagai kepala daerah adalah supaya kepala daerah juga bisa masuk ke dalam itu. Seandainya sesudah dari kepala daerah mereka bisa naik menjadi capres maupun cawapres. Alasan Nah, macam begitu Mas ya, Hersu. ya, ya. Makanya ini saya baca ini ada media yang menyebut judul menarik ini, saya kira dia Simsalabim Gibran Wapres ya, cawapres gitu ya. Dan kelihatannya kalau gini ada tanda-tanda bahwa sebenarnya ketemu dong kepentingan antara Gibran dengan Pak Prabowo gitu ya. Jadi Ya, pertemuan-pertemuan
antara Gibran dengan Pak Prabowo kemarin bukan sekedar mengalihkan relawan, tapi bisa bagian dari proses itu gitu kan, bisa menduga itu. Karena saya Iya. juga jadi bertanya-tanya ya Mbak, kalau Gibran ini memang sekedar dia pengen jadi cagup gitu ya, nyagup, katakanlah jagupnya Jawa Tengah gitu, atau kemudian katanya DKI Jakarta. Kenapa yang waktu ketemu dengan Pak Prabowo itu ada relawan dari, dan sebelumnya tanggal 28 April juga Gibran sudah mengumpulkan para relawannya. Relawannya itu terdiri dari yang relawan dari Jawa Timur dan dari Jawa Tengah. Apa Iya. maksudnya dengan Jawa Timur? Gak mungkin Gibran mau nyapres nyagup di Jawa Timur itu ya kan nggak mungkin. Oh berarti Gibran sebenarnya udah siap ya untuk jadi nyapres itu karena dia udah punya relawannya sudah, yang diumumkan kemarin saja itu cuma Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu loh Mbak, jadinya ini kok nyambung gitu ya. Iya, iya, kita melihat seperti itu sih Mas Hersu ya. Dan kemudian ini memang seperti ada apa ya, komunikasi antara satu dengan yang lain gitu. Karena memang katanya kan pada waktu Lebaran kemarin ketika Pak Prabowo ke Solo begitu untuk apa berhalal bihalal dengan Pak Jokowi dan putranya begitu, dikatakan di situ kan Pak Jokowi mengusulkan supaya ada duet antara Prabowo dengan Ganjar begitu kan. Dan itu juga sudah dikatakan sebelumnya ketika ada acara panen raya di Kebumen atau di mana Mas Ersu yang mereka sengaja foto di tengah sawah begitu ya. Padahal di situ ada Menteri Pertanian tapi tidak diajak foto di tengah sawah. Padahal itu adalah acara Kementerian Pertanian seharusnya. Tapi yang diajak adalah Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo dengan alasan Pak Prabowo kan Menteri Pertahanan, dia punya food estate apa dan sebagainya, Pak Ganjar sebagai Gubernur Jateng begitu. Dan kabarnya di tengah sawah itulah Mas Hersu, Pak Jokowi itu mengatakan bahwa dia mengendorse untuk Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu bersatu, yaitu silahkan ditentukan sendiri siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres. Dan disitulah kemudian Pak Prabowo mengatakan bahwa ya tentunya saya lah yang capres begitu karena saya lebih senior begitu. Sementara dijawab oleh Pak Ganjar bahwa wah, saya ini kan hanya sebagai gubernur juga sebagai petugas partai, jadi segala sesuatu itu ditentukan oleh ketua umum partai, jadi tidak bisa menjawab bahwa dia harus bisa menjadi cawapres dengan begitu saja karena dari PDIP kan memang goalnya adalah menjadi capres. Jadi sebenarnya berusaha untuk memasangkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ini sudah berkali-kali, tapi sepertinya menuju jalan buntu sehingga pada seperti Mas Ersu katakan tadi begitu, kemudian ada wacana bahwa Gibran lah yang akan mendampingi Pak Prabowo. Ya, ya, dan ini saya kira kaitannya dengan hostile takeover oleh Ibu Megawati terhadap Ganjar Pranowo kan, jadi otomatis itu langsung saya kira tawaran Pak Jokowi itu dibatalkan kan gitu. Kenapa? Karena ini tetap dalam konsep bahwa Pak Jokowi itu ingin memperpanjang kekuasaannya, Kak ya. Jadi tadi itu bagian itu skenario pertama, tetap saja bagaimana caranya Pak Jokowi ingin memperpanjang kekuasaan, cara yang mungkin sekarang ini penundaan pemilu kan gitu ya. Penundaan pemilu itu apa ya, kalau seperti yang disatakan oleh Pak SBY kemungkinan ada chaos, ada krisis politik kan, itu kondisi negara dalam darurat ya mau nggak mau itu bisa diperpanjang masa jabatannya Pak Jokowi. Tapi itu opsi yang saya kira mungkin tidak mudah diwujudkan karena ada partai-partai, ada Pak dari sisi Ibu Megawati pasti juga tidak mau, dari sisi Pak Prabowo juga ya kapan lagi Pak Prabowo jadi presiden kalau tidak sekarang gitu ya. Jadi kemungkinan besar saya kira opsi itu juga akan ditolak oleh Ibu Megawati, udah pasti ditolak oleh Ibu Megawati dan Pak Prabowo gitu ya. Kalau Ibu Megawati udah konsisten lah sejak dulu, sejak beberapa waktu yang lalu sudah menolak soal itu. Tapi Pak Prabowo sendiri meskipun sekarang ini dia di-endorse terus oleh Pak Jokowi, saya kira beliau itu aim-nya atau ultimate goal-nya gitu ya, ultimate goals dari Pak Prabowo itu kan jadi presiden. Bukan Pak Prabowo kalau memang Ganjar tidak mau dan sekarang tidak mungkin berpasangan dengan Ganjar. Karena kan waktu itu yang ditawarkan tuh Pak Prabowo jadi wakil presidennya. Pak Prabowo waktu di halal bihalal dengan Pak Jokowi kan kemudian dia menyatakan ya partai saya sekarang sudah apa istilahnya agak besar atau apa agak besar, ya. Agak kuat atau besar, agak besar gitulah ya Pak Prabowo menyatakan itu. Nah ya paling mungkin sekarang apalagi kan ribut-ribut nih antara Airlangga Hartarto dengan Cak Imin kan juga belum selesai, dan kemudian ada muncul wacana Cak Imin dengan duet dengan Airlangga Hartarto. Tapi saya kira seperti yang saya buat konten di Hersbuno Point, hati-hati dengan pernyataan Pak Jokowi gitu ya. Satu yang soal beliau tidak konsisten gitu soal pernyataan, termasuk Gibran. Ya kan Gibran waktu itu katanya enggak tertarik
untuk masuk dunia politik, saya di dunia usaha saja karena politik itu kalau kaya ya pasti korupsi kan pada waktu itu kan gitu. Tiba-tiba nggak lama dia kemudian Iya, jadi calon presiden, calon wali wali kota kota. dan jadi dan Mhm, malah pengen jadi gubernur gitu. Nah, sekarang mhm, ketika ditanya oleh wartawan bagaimana soal kemudian cawapresnya, Pak Jokowi juga bilang nggak mungkin, undang-undangnya nggak bisa karena umurnya masih belum cukup gitu. mhm, Gibran juga mhm, gitu, belum cukup umur, belum cukup ilmu, belum cukup pengalaman. Nah, tapi mhm. kalau kemudian undang-undangnya diubah, kan dia umurnya cukup. Dan kemudian pengalamannya kan udah nambah beberapa bulan dari kemarin dia Iya. ngomong. Gitu. Pokoknya bisa lah dicari. Makanya saya sebutnya kalau sekarang ini smoke and mirrors gitu ya, pesulap. Mhm, Jadi mhm, dia mhm. mencoba mengalihkan perhatian publik kan gitu. Kalau kenapa disebut kalau dalam idiom di barat disebut itu cara pesulap smoke and mirror kan memang Iya. kalau di barat itu tradisinya dulu itu Mhm, sulap tradisional ya saya kira itu kan mhm. menggunakan kaca dan menggunakan asap gitu ya. Jadi ketika orang penonton teralihkan, nah itulah muncul yang tujuan semula dari pesulap. Nah itu yang saya kira kemudian kita, oh rupanya tujuan Pak sekarang ini yang paling di tengah ribut-ribut ada pembentukan koalisi antara Erlangga dengan PKB Mhm, gitu dan mhm. kemudian soal yang lain-lain sebenarnya itu bagian dari smoke and mirror tadi. Jadi tujuannya Gibran sebenarnya gitu. Makanya judul yang tadi pas tuh Simsalabim Gibran cawapres. Ya. Iya, iya, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi memang kalau saya mengumpulkan dari berbagai teman-teman dari media yang kemudian mendapatkan cerita dari sumber-sumber baik itu di dalam Gerindra maupun itu di DPR maupun dari sumber-sumber yang lain gitu ya dari partai koalisi dari rezim begitu. Maka ini menarik sekali. Salah satunya ini adalah dari merdeka.com Mas Hersu. Ini dia mengatakan bahwa dua politikus Gerindra mengakui ada skenario untuk menduetkan Prabowo dan Gibran. Salah satu caranya adalah dengan gugatan Undang-Undang Pemilu di MK, sebab usia Gibran saat ini kan masih 35 tahun, kemudian tahun depan, dia 1 Oktober ya, hari lahirnya, tahun depan itu sudah 36 tahun begitu. Jadi ini ada skenario dari Gerindra. Nah, kita tengarai dari dua orang eh, kepala daerah yaitu Wali Kota Bukit Tinggi dan Wakil Bupati Lampung Selatan itu tadi, yang keduanya dari Gerindra. Nah, mereka mengajukan gugatan. Nah, terus kemudian juga dikatakan di sini seorang anggota DPR membocorkan Presiden Jokowi sudah memiliki perencanaan yang matang untuk menduetkan sang putra sulung dengan Prabowo di pemilu 2024. Meskipun dia meragukan, sang sumber tersebut meragukan keberanian Jokowi untuk berhadapan langsung dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, karena Megawati sudah mencapreskan Ganjar Pranowo. Nah, terus kemudian juga ini kalau dari Ahmad Muzani, yaitu dari Sekjen Gerindra sendiri, mengatakan bahwa ya kemungkinan itu ada begitu, tapi belum ada kajian yang lebih serius begitu Mas Hersu. Tapi dua dua kepala daerah dari Gerindra sudah maju begitu ya untuk menggugat di MK begitu kan. Nah, terus kemudian juga ini ada sumber sumber di internal Parpol Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yaitu koalisi KIR antara Gerindra dengan PKB itu menyebutkan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad salah satu yang memerintahkan agar Undang-Undang Pemilu digugat demi memuluskan duet Prabowo Gibran. Wah ini menarik sekali nih. Saat dikonfirmasi, Dasko menegaskan tidak ada larangan mendukung siapapun menjadi capres atau cawapres asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Ini menarik apa yang ditulis oleh merdeka.com ya Mas Hersu. Dan kemudian Dasko mengakui bahwa dinamika di masyarakat saat ini yang muncul termasuk nama Gibran untuk mendampingi Prabowo tersebut. Jadi ini memang satu rangkaian yang sudah sedikit demi sedikit walaupun walaupun ini yang kemarin sempat ada wacana untuk Ganjar dan dengan Prabowo, tapi sebetulnya Pak Jokowi itu selalu memiliki second plan kayaknya kayak gitu. Jadi selalu ada kan ini sudah berlangsung wacana untuk menaikkan Gibran ini sudah terjadi kalau Sania PSI dari bulan Maret sampai bulan April itu dan kemudian juga ada pertemuan belum lama ini ada pertemuan antara Giring yang ke Solo untuk menemui Gibran. Jadi memang ini intensif. Nah, kita sudah bicarakan juga di podcast kita yang lalu mengenai kedekatan Gibran dengan PSI ini, makanya terus kemudian gugatannya juga pertama tuh dilakukan oleh dari kader-kader PSI. Jadi
mulai kan ya, mulai mosaiknya udah mulai tersusun gitu ya, puzzle-puzzlenya, maksudnya puzzle-nya udah mulai tersusun dan kita mulai dapat gambaran awal dari mosaik itu meskipun masih samar, tapi tanda-tandanya sangat kuat gitu ya. Iya, ya. Dan ini ada lagi Mas Irsu sebetulnya. Kita bisa melihat juga dari Ketua Umum Projo Budi Ari Yes. yang dia mengatakan bahwa nama Gibran muncul loh. Nama Gibran muncul sebagai cawapres di Musyawarah Rakyat atau Musra. Tapi dia mengatakan kita tunggu dulu hasil dari MK. Jadi dia pun sudah membicarakan ini kepada Pak Jokowi. Dan ini menarik begitu karena memang di Musrah sendiri sepertinya terpecah juga Mas Hersu. Jadi nama Prabowo yang menduduki nomor 1, baru kemudian kedua adalah Ganjar dan ketiga Erlangga, itu sepertinya data yang dibawa oleh Budi Ari begitu. Sementara kalau dari satu lagi yaitu dari Andi Gani, dia juga salah satu petinggi di Musra, Andi Gani Nenawe ya nama panjangnya. Politisi PDIP ini ya. Politisi PDIP, dia justru yang dijagokan adalah Ganjar, dan dia mengatakan bahwa kalau seandainya pun kemudian MK itu memutuskan bahwa akhirnya dikabulkan soal batas usia capres dan cawapres tersebut, belum tentu Gibran akan menerima. Ya tentu saja dia mengatakan demikian karena dia kan dari PDIP mengusung Ganjar begitu Mas Hersu. Jadi ini menarik banget. Dan dari ini saya bacakan lagi dari Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, dia mengatakan bahwa ini akan ada kejutan besar begitu. Jadi dia sudah menengarai itu, ini juga harus dipahami sebagai peristiwa politik tidak biasa, bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya pasti ada kejutan politik yang menurut pandangan saya itu menjadi sebuah kejutan yang besar dan Gibran berpeluang juga untuk diusung sebagai cawapres. Kita tunggu. Jadi sebenarnya ini udah bukan keping puzzle lagi ya. Ini sebenarnya udah keping puzzle. Saya kira mungkin puzzle terakhirnya itu tinggal kalau Mahkamah Konstitusi udah kita bisa bayangkan puzzle-nya ya. Jadi mungkin puzzle terakhirnya itu adalah nanti ketika diumumkan bahwa setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan PSI dan juga gugatan dari 2 orang kepala daerah tadi ya, yang dari Gerindra. Nah itu kemudian pasal keping terakhirnya itu adalah ketika kemudian Gibran akhirnya diumumkan sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo gitu ya. Jangan dianggap ini membocorkan ya, ini analisis berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada tadi. saya ngeri nih Pak Mahfud, ampun Pak Mahfud, jangan dianggap bahwa ini juga membocorkan gitu ya. Iya, dan ini ada yang menarik Mas Hersu, ini dari pembicaraan di politisi lokal di Solo begitu. Jadi sesudah pertemuan dari Pak Prabowo dengan Gibran yang menghadirkan 15 koordinator relawan pada tanggal 19 lalu kalau tidak salah ya, hari Jumat itu ya. Nah, itu kan dia sesudah itu dipanggil oleh Megawati begitu ya. Tapi sesudah itu tidak menghentikan spekulasi atas manuver Gibran untuk terus dia maju untuk sebagai cawapres. Jadi rupanya tanda-tanda ini sebetulnya sudah ditengarai oleh Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia PSI di Solo, yaitu Antonius Yogo Prabowo. Dia mengatakan, ini lucu, dia mengatakan bahwa Gibran itu sepertinya sering memberikan sinyal-sinyal yang hanya orang tertentu yang bisa membaca begitu. Jadi dia memberikan sinyal tapi tidak secara nyata, jadi secara samar-samar begitu. Nah ini contohnya adalah ketika menjadi narasumber di talk show di sebuah televisi, Gibran mengenakan paket dengan angka 2 di dada kirinya begitu Mas Hirsu. Ketika ditanyakan apakah arti angka 2 itu menurut Yoga tadi, itu Gibran sempat memerah mukanya begitu kan, tapi dia mengatakan itu tidak ada artinya. Nah kalau kita lihat memang angka 2 itu adalah nomor urut dari Gerindra. Jadi sementara kalau PDIP kan nomor urutnya itu kan 3 begitu. Jadi dan sebelumnya 02 juga dulu identik dengan Prabowo gitu ya. Iya betul, dan memang nomor urut partainya memang 2 begitu. Dan seperti kita ketahui Kaisang kan sebelumnya juga memakai kaos bergambar wajah Pak Prabowo. Jadi ini menurut Yogo, Mas Gibran itu tipikal yang suka memberi sinyal-sinyal atau kode ke publik tentang sesuatu hal. Jadi kami meyakini ada pesan tersembunyi yang ingin dia sampaikan. Tapi apa sebenarnya pesan itu hanya Gibran dan Tuhan yang tahu. Nah, ini lagi kode yang lainnya adalah pada display picture.
atau pada profile picture kita menyebutnya biasanya demikian di sosial medianya Gibran, yaitu di mana dia mengacungkan jari dua begitu. Nah itu bisa samar-samar karena bisa jadi itu kan bisa identik dengan victory, kemenangan dan sebagainya begitu. Dan kemudian juga ada tanda-tanda yang lainnya kita bisa menebak-nebak begitu ya. Ini masih terlalu banyak Mas Irsu untuk saya bacakan. Jadi antara lain itulah Ya, Mas Gibran itu ya, memberikan tanda-tanda. ya. Dan kemarin kan sebenarnya dia Puan dia kan menemani Mbak Puan ya Ya. kita kunjungan ke Solo gitu ya. Betul. Dia seperti itu menyatakan pokoknya memberikan peran bahwa dia tetap taat pada PDIP dan sebagainya walaupun sebenarnya Betul. rumor bahwa Mhm. Kaisang itu sudah jadi anggota Mhm. Gerindra bahkan termasuk Gibran gitu. Tapi kan tidak jadi anggota Mhm. Gerindra Mhm. tapi kata dia dibantahkan pada waktu itu bagaimanapun kata dia itu kan yang mendidik dia, menyekolahkan dia itu Betul. adalah PDIP jadi dia nggak mungkin perlu ganti ganti partai. Tapi kan kalau kemudian tiba-tiba dia calon wakil presiden, kan nanti kan dia akan bisa menjawabkan ya nggak mungkin saya tetap di PDIP karena PDIP sudah mengusung Mas Ganjar kan kira-kira gitu yang yang bisa dia ngomongin. Kira apalah gayanya Gibran ini kan mirip benar sebenarnya dia mirip dengan bapaknya tapi dengan ada sedikit perbedaan-perbedaan gitu. Tapi Iya. soal inkonsistensi saya kira sama gitu ya. Mhm. Kita lihat dari sisi pernyataan sebelumnya seperti Pak Mhm. Jokowi kan ingat kalau Gibran menyatakan bahwa dia nggak tertarik ke dunia politik, katanya lebih karena dia Betul. lebih tertarik ke dunia saya. Kalau Pak Jokowi waktu jadi gubernur di Jakarta, ketika setiap kali ditanyain wartawan tentang hasil survei, copras capres, nggak mikir, itu saya nggak mikir, gitu kan. Tiba-tiba dia, Orang mikir gitu ya. jadi jadi buat teman-teman sebenarnya yang kalau mau sedikit mengamati saja, kemudian buka-buka googling dan kemudian jejak digitalnya gampang kok ditemukan. Jadi Iya. Betul. saya tidak terlalu kaget kalau kemudian Pak SBY itu memberikan sinyal semacam itu gitu, dan Mhm. turun Mhm. gunung lagi. Orang Mhm. hanya melihat bahwa Pak SBY lebay soal proporsional terbuka tertutup. Oh bukan itu sebenarnya yang Mhm. dibaca oleh Mhm. Pak SBY. Jadi ada yang serius. Jadi Mhm. sekali lagi skenario yang sekarang yang mulai terbayang itu tetap satu opsi yang pertama penundaan pemilu karena itu bagaimana mengendalikan Pak Jokowi masih bisa mengendalikan pemerintahan ke depan. Yang Betul. kedua yang menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Jadi Mhm. welcome to the jungle. Iya, dan sensitivitas dari Pak SBY itu tentu juga karena bagian dari skenario lainnya adalah gugatan Yes. Pak Muldoko. Jadi Mm-mm. ya memang ini memang diserang dari berbagai sisi begitu. Ya Untuk dibersihkan dulu ya. Jadi ya supaya ya. mulus ya, supaya Gibran dan Pak Prabowo itu mulus gitu ya, Anies harus disingkirkan dulu dan kemudian Ganjar. Nah, ini akan kesulitan dia mencari pasangan siapa yang akan dipasangkan gitu. Apalagi kalau tiba-tiba kemudian atas instruksi Pak Jokowi P3 itu pull out dari PDIP. Bisa terjadi loh itu, Mbak, kalau dalam Nah, situasi terjadi karena mhm. politik sandra itu kan berlaku untuk semua ketua umum partai-partai politik yang ada sekarang Mhm. gitu. Mhm. Ya. Mhm. Iya, iya, apa yang dikatakan Mas Hersу ini betul karena pada saat pertemuan di bulan Ramadan yang lalu, yaitu ketika pertemuan partai koalisi, partai pendukung pemerintah begitu ya, di kantor DPP PAN kalau tidak salah Ya, ya. Nah di itu Warung Bujit ya, daerah kawasan Warung iya. Bujit ya. Iya betul. Dan kemudian memang ada bocoran begitu bahwa salah satu ketua partai itu mengatakan bahwa untuk pemilu hasil pemilu yang akan datang itu yang penting bukan merah. Dia mengatakan begitu. Nah, merah ini kan memang identik dengan PDIP. Jadi memang ada percakapan itu. Dan apakah itu dicakapkan ketika Pak Jokowi juga sudah hadir di tempat tersebut ataukah tidak begitu. Jadi artinya di forum itu ada Pak Jokowi ataukah tidak begitu. Kita tidak tahu, tapi percakapan itu ada begitu dan itu sudah dikonfirmasi oleh beberapa orang Mas Hersu. Jadi ini memang menarik begitu. Mas Hersu juga pernah katakan bahwa itu adalah upaya untuk mengcornering PDIP kan sempat Yes. seperti itu, Ya. tapi kemudian P3 bergabung ke sana. Kalau kemudian P3 ini diinstruksikan misalnya untuk hengkang dari koalisi PDIP ya bisa saja segala Ya, sesuatu karena dia kan sebenarnya juga mungkin. tamu di situ ya, bukan P3 itu Ya. di situ. Beda dengan di KIB, kalau KIB kan dia pertama jadi salah satu yang mendirikan meskipun atas instruksi Pak Betul. Jokowi. Tapi kalau sekarang tiba tamu, saya juga nggak ngerti kenapa kok P3 tiba-tiba langsung lompat duluan gitu, sementara yang lain belum lompat kan. Mereka ini kan harusnya lompat kalau Ya. misalnya dari ada kapal mau karam lompat ke Sekoci gitu, itu mesti aba-abanya dari Pak Jokowi bukan sebagai nahkodanya gitu.
Oke, Mbak Agi, saya kira itu saja perbincangan kita kali ini atau ada yang perlu ditambahkan? Itu saja mungkin kalau berita luar negeri adalah Oh, kita Turki ya, betul. Itu saya kira itu update saja ya. Turki akhirnya iya. sudah kita bisa prediksikan karena dengan kemarin Erdogan pasti dipastikan menang dengan bergabungnya Sinan ya, salah satu Betul. kandidat presiden kemarin, kandidat ketiga yang dapat suara 5% gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang suaranya ya terbagi juga ya, ada yang mayoritas lari ke Erdogan karena Erdogan 52% sekian gitu ya Mbak ya. Iya, iya Ya, betul. Iya, ya, selisihnya ya selisihnya sebenarnya kalau dikatakan apa kemenangan besar begitu ya juga juga. tidak terlalu begitu, tapi yang jelas ini definitifnya sudah Erdogan pasti menang. Yes, dan kita mesti ingatkan lagi bahwa ini bagian dari pertempuran geopolitik global. Luar Karena biasa. meskipun Turki itu adalah negara anggota NATO, tetapi kan dia Mhm. tetap saja anggota NATO yang ya tidak diterima dengan sepenuhnya, unwanted child lah gitu ya kira-kira ya, bayi yang Mhm, dikehendaki mhm. kalau dalam situasi keluarga gitu, dan dia ingin disingkirkan oleh Amerika kan sebenarnya gitu ya dengan Mhm. para lawan-lawannya, tapi dan sementara Erdogan itu malah lebih dekat dengan Putin kan gitu ya. Nah, saya kira ini kenapa kita penting bicarakan. Ini di Iya, dunia itu sekarang ada cenderung ada tren orang-orang kuat, ya Mbak, orang-orang kuat iya. seperti ada Mhm. Putin, ada orang Iya. seperti Erdogan, kemudian ada Mhm. kalau di Hungaria termasuk Orban gitu. Orban Mhm. juga sudah memberikan selamat gitu. Dan Mhm. kemudian di tetangga kita di Malaysia juga ada orang Mhm. sekelas Anwar Ibrahim. Jadi kita juga perlu figur yang saya kira kuat juga untuk Mhm. itu dalam terutama dalam geopolitik global ya, persaingan geopolitik global, dan mau tidak mau kita mesti ingatkan bahwa restu Amerika gitu. Nah, kalau di Indonesia itu saya kira pertempurannya Cina dengan Amerika ya Mbak ya. Ya, Betul. jadi siapa yang akan didukung oleh proksi? Ini proksinya mesti ke Amerika atau ke Cina gitu. Siapa yang didukung yang akan menang? Ini yang saya kira penting kita ingatkan kenapa kita bicara soal Turki. Gitu ya Mbak Agi ya. Iya, 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 betul. Walaupun Amerika saat ini sedang menghadapi apa kesulitan ekonomi, begitu ya, Ya. rupiah sedang kolaps. Tapi ini sekutu Amerika ini kan kuat sekali. Ya, Yes, kita oke. melihatlah ke depannya. Yes. Oke, baik, terima kasih Bagi. Kita Oke. sampai ketemu lagi ya. Kita mohon pamit ya. Saya Arif Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.